Terus sama Mandiri UNJ saya juga ikutin. Bareng. Gagal. Periode terakhir ya di Untirta itu jalur Jalur dalam. Enggak lah. Nah, jadi buat kalian yang senasib saat ini yang nggak masuk SNPTN, jangan merasa sedih, jangan merasa kecewa karena ada yang lebih kecewa lagi. Iya, 5 kali. Alhamdulillah Pak, kita berkesempatan kuliahnya di kampus luar negeri. Iya. Di luar negeri ya. Betul. Swasta. Ya, di swasta Pak. Tapi kenyataannya pada saat ini wajah politik itu masih kejam nggak? Nggak kejam. Uci, Sulaiman dan ada. Ya, mereka bertiga ini adalah alumni SMA Yapera dan sekarang mereka sedang menempuh pendidikan di kampus-kampus tertentu. Dan kenapa mereka saya undang? Saya mau mereka bercerita tentang pengalaman mereka masuk kampus karena Adam ini mahasiswa yang masuk kampus negeri dengan proses yang cukup panjang ya. Terus kemudian Sulaiman anak yang gagal masuk negeri tapi berprestasi di kampus swasta dan dia adalah salah satu aktivis yang patut dicontoh ya. Uci juga sama. Kalau ini yang lancar ya karena masuknya lewat jalur SNPTN ya. Di salah satu kampus yang paling banyak alumni kita di situ, yaitu UIN Syarif Hidayatullah. Oke, nah kita akan ngobrol-ngobrol ya. Ya sekarang saya mulai dari mana dulu? Ke Bang Adam dulu lah ya. Saya yang paling terakhiran aja Pak. Bertahap jadi Pak. Justru dari alfabet itu A. Ada. Oke, siap. Gimana Pak? Jadi gimana ceritanya itu? Saya dengar kamu 5 kali gagal masuk kampus negeri. Iya Pak, Coba saya 5 kali gagal tapi dalam satu periode. Iya. Jadi begitu kamu lulus, kamu coba masuk negeri, dari 5 jalur yang kamu masukin, iya. Dan akhirnya masuk ke jalur terakhir itu. Itu jalur kelima tuh jalur terakhir. Oh, jalur kelima. 4 gagal. Berarti ditolak 4 kali. 4 kali. Berhasil 1 kali. 1 kali. Bagaimana ceritanya coba? Ya jadi waktu itu kan alhamdulillah saya keterima juga seleksi dari sekolah dulu kan tentunya di jalur SNMPTN. Nah dari situ memang saya tipikalnya waktu itu kan namanya kita sebagai siswa ya masih ambis lah. Nah saya nggak mendengarkan kata-kata guru-guru, jadi saya direkomendasikan untuk memilih Untirta gitu Leci. Jadi waktu itu diminta masuk apa harus? Untirta. Untirta. Tapi nggak mau. Nggak mau karena saya termakan stigma bahwasanya kampus Untirta itu gersang, panas segala macam. Tapi memang ternyata nggak seperti itu. Terus ngotot. Ngambil saya ngambil UNJ pertama. UNJ. Jurusan pendidikan sosiologi. Nilai kamu berapa waktu itu? 89-an. 89. Iya. Ngambil jurusan sosiologi UNJ. Iya, pendidikan. Nggak masuk. Termasuk ambisius ya kayak gitu. Ambisius. Minimal harusnya berapa? Kira-kira. Kalau saya nggak paling 90-an ya. Iya. Dan kita kan saya nggak menganalisis bahwa saya alumni kita banyak di sana. Karena juga. Waktu itu belum ada alumni kita juga mungkin ya. Ada tapi belum terlalu banyak Pak. Di jurusan itu kan. Belum ada mungkin. Itu. Ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu juga perlu diperhatikan ya. Ini buat anak-anak kelas 2, kelas 1 nanti yang bakal masuk SNPTN. Ya ini salah satu contohnya, ambisius. Dan nggak dengerin kata guru ya. Iya. Teringat kata Pak Faru juga waktu itu. Pak Faru pernah bilang, Untirta itu bakal jadi kayak UIN. Gitu. Jadi saya terlalu termakan stigma orang bahwasanya Untirta tuh gini. Terus akhirnya setelah gagal di UNJ, saya nyoba SBM, ngambil UIN. UIN ekonomi pembangunan. Gagal juga, ya kan? Gagal juga saya. Kenapa waktu ngambil UIN? Nggak UNJ lagi? Apa Pak? Saya coba manuver lah yang lebih dekat dan mungkin lebih banyak senior-senior kita. Waktu itu ngambil jurusan ekonomi pembangunan. Tapi gagal. Itu lewat jalur SBMPTN. SBMPTN. Terus? Gagal lagi, saya ngambil jalur mandiri UIN. Apa sih SPAN PTK? Bukan SNAM PTK. Senam ya? Senam PTK, bukan UIN Mandiri ya? UIN Mandiri pokoknya itu Pak, saya lupa namanya. Terus sama UIN, Mandiri UNJ saya juga ikutin. Bareng. Gagal. Periode terakhir,
Ya di Untirta itu jalur apa namanya? Jalur dalam. Enggak lah. Benar murni jalur. Soalnya udah frustasi kan. Oh Iya, SNMPTN Barat, Pak. Jadi jalur Sumatera ke Banten. Oke, jadi ini pokoknya udah Memang Adam ini suka buka jalur, Pak. Iya. Dia emang selalu gitu ya, pengalaman untuk ngerasain jalur semua akhirnya masuk juga. Iya. Tapi kayaknya memang betul kualat itu. Dia disuruh Pak. masuk Untirta, akhirnya kan Untirta juga kan. Saya Makanya ingat kalau udah, guru saya bilang setuju. iyain gitu. Iya, Pak. Tapi emang gimana rasanya itu berkali-kali gagal? Pertama ya nyesek, Pak. Nyesek, ya? Apalagi ngelihat teman-teman udah pada keterima ya. Tapi ya satu sisi kita masih ada pertimbangan sama orang tua kan. Maksudnya masih pengen kekeh negeri. Oke. Awalnya memang saya juga pengen ikut semua jalur pengen saya ikutin, Politeknik Negeri Lampung waktu itu, tapi nggak dibolehin sama orang tua. Sampai suatu ketika momen SBM itu gagal kan, hancur kan. Iya. Saya izin sama orang tua, coba izinin buat di Banten. Alhamdulillah diizinin, berkat restu juga lah tentunya. Alhamdulillah saya Kalau sebelumnya nggak minta restu. restu, Pak. Tapi saya memang kalau orang tua saya lebih mengarahkan ke arah pendidikan ya, Ci ya. Mama saya tuh ngarah pendidikan, tapi saya nggak mau, Pak, jadi Itu guru. yang bikin kamu jadi sulit. Karena Mungkin. kamu pengennya kamu di jalur pendidikan. Betul, Pak. Tapi kamunya kekeh di apa aja kamu tuh Iya, awalnya tuh. saya rubah-rubah, Pak, jadinya. Pertama apa tadi tuh? Pertama itu pendidikan sosiologi. Oh, itu pendidikan tuh. Ya. Cuman kan nekat ini mah UNJ Nekat kan. tuh, Pak. Terus kedua Ekonomi pembangunan. Terus apa lagi? Saya kesehatan sosial, Pak. Saya pendidikan kalau dia. Dan terakhir di Untirta akhirnya jadi jurusan Administrasi publik. administrasi publik. Sebuah jurusan yang mungkin masih asing sih dan mungkin nggak favorit juga ya. Cukup favorit, Pak, kalau di FISIP di Untirta. Kalau kita umum Oh, umum tidak. Ya, Umum ini kita akan bahas tentang itu nanti di segmen berikutnya. Karena ini penting ya supaya nanti mereka tahu bahwa jurusan-jurusan yang masih asing tuh kadang juga sebetulnya menarik gitu kan. Nah, nanti Bang Adam akan ngejelasin menariknya sisi jurusan administrasi publik itu apa. Jadi buat kalian yang senasib saat ini yang nggak masuk SNPTN, jangan merasa sedih, jangan merasa kecewa karena ada yang lebih kecewa lagi. Iya, 5 kali. 5 kali mencoba baru masuk. Kalian belum seberapa ya? Belum, Pak. So, jadi setelah ini silakan coba lagi. Jangan nyerah sebelum betul-betul dianggap selesai ya. Ya. Adam itu pengguna ataupun biasanya itu teori dari Tan Malaka, Pak. Oh, Jadi gitu. ada istilahnya itu terbentuk. Nah, Iya. Adam ini salah satunya, Pak. Alhamdulillah Jadi- terbentuk lah ya. Nggak Jadi bodoh. terlatih sama benturan-benturan sampai akhirnya terbentuk menjadi sesuatu ya. Ya, yang penting asal jangan gara-gara terbentuk jadi hancur ya. Iya, itu yang bahaya. Kadang tuh Iya. yang muda-muda itu harus disemangatin terus, Pak. Betul. Ya, oke. Nah, itu dia Bang Sule nih. Siapa yang udah kenal Bang Sule? Bang Sule ini waktu lagi sekolah seangkatan sama Bang Adam juga. Sangat. Iya, Kita seangkatan semua nih ya, semua Kita ya. seangkatan. Nah, Bang Sule juga termasuk yang aktif di organisasi OSIS. Mungkin anak OSIS mah kenal kali sama Bang Sule. Terkenal. Karena ini ketua bidang sumber daya manusia, betul ya? Betul. Oh, Iya, Pak. urusan Di bawah dari melatih. Adam sama Abid, Pak. Nah, komando. Kalau ada Mama Abid mah kan pejabat teras. Yang ketemu sama anak-anak kan justru kan Bang Sule kan, Sule. karena dia yang ngelatih kan, bikin seminar, bikin pelatihan kan, mengelola sumber daya OSIS yang ada kan. Oh, jadi ini Bang Sule sebenarnya. Nah, sekarang kuliah di mana, Bang? Alhamdulillah, Pak, kita berkesempatan kuliahnya di kampus luar negeri. Iya. Di luar negeri ya. Betul, betul. Swasta. Ya, di swasta, Pak. Oke. Alhamdulillah, tapi masih diberikan kesempatan di UMJ, Pak. OMJ Muhammadiyah Jakarta. bagus lah. OMJ Di juga Ciputat. dekat dan sebuah kampus yang lumayan bagus, sangat bagus Pak. Nah waktu itu sempat nyoba juga di SNPTN. Alhamdulillah nyoba, Pak. Nyoba. Cuman kan karena di SNMPTN itu kebetulan juga kita kan sekelas ya, Ci, ya, di Pak. Itu memang cukup Persaingan kompetitif, ketat. Pak. Oh, Ya. iya. Nah, kemudian saya waktu itu kalau nggak salah ada dari lembaga mana tuh, lembaga luar yang bikin klasifikasi ranking. Oke. Nah, cuman saya itu di bawah satu dari yang terakhir yang Oh, keterima yang jadi lolos nggak untuk di eligible. SNMPTN. Iya. Waktu itu persentase eligible-nya memang sedikit karena jumlah siswa kan masih sedikit ya. Iya, waktu itu. Jadi cuma berapa orang dan kamu hanya satu aja. Satu di bawah dari yang terakhir. Itu kalau nggak salah Ali Faliki waktu Oh, terakhir iya, itu. iya. Kayaknya kesel banget sama Ali Falik. Enggak. Alhamdulillah kita Oh, baik ya. masih bersilaturahmi. Tapi kan setiap segala sesuatu pasti punya cerita. Belum tentu kalau kamu masuk SNPTN jadi kayak gini kan. Iya. Nah sekarang akhirnya kemudian setelah nggak eligible langsung mutusin ngambil kampus luar negeri tadi. Enggak, jadi memang sebetulnya juga kita masih mencoba untuk apa namanya survive atau bertahan untuk coba
dari kampus negeri Pak. Nyoba juga. Nah, karena ini mungkin kalau misalkan kayak Bu Dewi ataupun Bu Fadla ketika ketemu, loh kok sekarang jadi sospol gitu. Kok berselingkuh. Iya, padahal jurusannya IPA ya. Iya. Nah, sekarang di sospol ya? Iya, sospol, sosial politik divisi. Nah, sebelum itu saya mencoba Pak. Nyoba juga. Jadi di luar kota, UTBK. itu di Padang, di UNAN. SBMPTN, kemudian saya juga coba untuk di Unsri. Cuman karena ada catatan juga dari orang tua. Kalau bisa jangan di sana, jangan di luar kota. Kenapa, di kampus yang deket-deket aja karena gitu. jauh. Karena kebetulan juga anak terakhir Pak. Iya, anak terakhir sayangan lah mungkin ya. Pertimbangkan itu, setelah itu jadinya nggak dapet. Mungkin itu juga karena restu orang tua yang nggak mengizinkan Pak. Jadi poin utama kita yang harus diperhatikan adalah restunya orang tua. Itu penting banget tuh. Untuk menggapai cita-cita maka ridho orang tua dulu. Ya kalau orang tua bilang jangan, wah ini tanda-tanda bakal mungkin nggak baik. Betul. Gitu. Akhirnya nggak masuk ke negeri ya? Iya, nggak masuk negeri. So, jadi nggak masuk negeri pun nggak masalah. Nggak masalah. Toh di kampus yang sekarang kayaknya saya lihat punya taji juga nih Bang. Terkenal. Terkenal ya? Wow. Kalau mau aman kamu sebutin apa? Jadi kalau kita sebut Bang Sule gitu aman ya? Kenal pasti. Sulit isi. Iya. Jadi ngambil jurusan apa namanya? Apa sekarang? Kebetulan kalau fakultas FISIP, untuk program studi yang saya ambil itu politik Pak. Oke. Ilmu politik. Ini agak aneh juga ya. Jadi kan anak MIPA tiba-tiba lari ke politik kan terinspirasi apa dan apa karena frustasi ditolak? Udahlah masuk aja. Gitu. Saya kan juga suka yang punya minat untuk baca sejarah Pak ya. Baca sejarah, kemudian juga di samping itu suka baca berita tentang sosial politik gitu. Jadi sebenarnya meskipun kamu saya bukan IPA banget sebenarnya. IPA banget dulu. Tengah-tengah sih Pak. Tengah-tengah Pak. Saya bisa masuk ke kanan, bisa masuk ke kiri. Iya, fleksibel lah ya. Insya Allah fleksibel. Iya. So jadi merasa cocok juga di ilmu politik. Merasa cocok Pak. Meskipun biasanya kan kalau misalkan dalam fase awal ketika jadi mahasiswa baru itu masih ada, ini benar gak ya jurusan yang gue ambil gitu. Oh ternyata setelah kita dalemin, kemudian setelah kita coba refleksikan, ternyata sesuai lah insya Allah dengan apa yang kita pengen nanti untuk ke depan gitu. Iya, oke. Masalahnya kan gini, kan pilihan jurusan di luar MIPA tuh kan banyak. Lalu kenapa pilihnya? Kan kalau di kampus luar negeri mah kan nggak perlu istilahnya ini ya, pilihan-pilihan bisa kita pilih lebih leluasa kan ya. Kenapa milihnya politik? Apa yang bikin yakin ke situ gitu? Kenapa nggak milih yang lain? Ilmu komunikasi misalnya atau yang lain dan sebagainya. Nah, sebenarnya mungkin salah satu alasannya yang pertama momentumnya itu kan 2019 kemarin Mbak. Ya karena memang lagi rame-ramenya politik, pilpres, pemilu dan lain sebagainya. Oh ternyata kayaknya cukup menarik nih. Di samping itu saya juga punya kayak semacam basic yang tadi saya sebutkan. Di samping itu juga ada kayak semacam cerita kecil-kecilan lah buat saya kenapa masuk di politik itu, karena waktu pas masih kecil suka dengar lagu Iwan Fals Pak. Tak selamanya politik itu kejam. Jadi saya menarik, ternyata kayaknya cukup tertantang nih untuk bagaimana bisa merubah wajah politik agar lebih humanis, lebih ideal ataupun lebih bagus lah ke depan. Mulia sekali. Tapi kenyataannya pada saat ini wajah politik itu masih kejam nggak? Nggak kejam. Tergantung bagaimana memposisikannya begitu. Tapi kebanyakan orang apatis sama politik sih. Itu fakta sih memang. Iya kan? Jadi orang kayaknya kalau sama politik tuh kesannya pasti ya dalam tanda kutip kecurangan nih, ambisi tak terkendali nih segala macam. Jadi rencana kamu mau mengubah itu? Memang politik itu bisa tampak cantik gitu? Insya Allah Pak. Insya Allah, karena ya? Kalau misalkan kita kan masih dalam rumpun akademisi ya Pak ya. Iya. Dalam rumpun akademisi kan memang tujuan dari politik itu mulia Pak. Untuk mensejahterakan masyarakat, kemudian untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik gitu kan. Dalam buku Merem Budiarjo Pak. Iya, itu buku biru kalau misalkan teman-teman nanti. Iya, buku dasar-dasar ilmu politik itu begitu Pak. Iya. Jadi kalau yang belum tahu nih, Bang Sule ini memang demen banget baca. Dia kutu buku sebenarnya. Jadi apa aja tahu. Jadi kalau ngomong segala sesuatu itu pasti dia muncul dasarnya. Kalau demen baca, dalilnya mana? Dari buku ini.
apa aja, dan itu keren dan saya suka banget ya, karena saya juga dulu termasuk orang yang kalau ngomong tuh sukanya bawa-bawa itu apa namanya buku, karena jelas ya dasarnya, keren sih. Dan mudah-mudahan tercapai nanti ya. Nah, setelah ini nanti kita akan bicara bagaimana progres di kampus ya. Tapi kan politik kampus juga pasti seru banget buat kita. Dan kayaknya ini pelakunya memang kan? Iya, nanti kita bahas. Oke, kita menuju ke yang paling cantik hari ini ya. Suci ini lancar-lancar jaya sih sebenarnya. Iya kan? Di antara dua ini yang paling lancar ini lah ya. Karena kan SNPTN. Kemudian milih jurusan yang memang sesuai keinginan dan masuk langsung. Iya. Kayaknya ini termasuk yang direstui orang tua ya. Iya. Oke, ceritain gimana dulu prosesnya. Ya kalau dibilang direstuin orang tua itu benar, karena pas saat saya dapat kuota SNM itu kan di kelas kita cuma sedikit ya, cuma 11 orang atau berapa 11 gitu. orang Iya, kalau nggak salah 11 Iya, orang. 11. Saya 12 ya waktu itu kalau nggak Dari salah. jurusan itu ya. Di IPA, IPA, dari IPA. itu kita cuma 11 orang. Dan Bapak tuh lebih tahu dulu gitu waktu, karena kan anak-anak waktu itu kalau nggak salah setelah Rohis atau kelas PD itu udah pada ngebuka gitu. Iya, Saya belum, karena saya mau orangnya nggak terlalu ya udahlah gitu, udah pasrah aja. Kelas PD ya. Iya kan, kelas PD kan. Nah, terus udah pada buka dan udah pada ngasih reaksi lah di situ. Terus Bapak tahu tadi katanya udah pengumuman ya. Terus saya bilang, "Oh, iya ya." Terus pas di rumah baru. Nah, akhirnya saya nanya, "Mau apa ya? Ambil apa?" gitu. Kalau kimia saya pengennya kimia murni, Sentek. Sebenarnya murni. Nah, cuma Bapak bilang pendidikan aja. Terus saya bilang ya udah kalau kayak gitu saya ikutin Bapak pilihan pertama, tapi pilihan keduanya pilihan saya. Karena kan waktu zamannya kita masih 3 prodi ya, masih bisa 3 prodi. Terus ya udah kalau kayak gitu, akhirnya saya satunya pendidikan kimia, duanya saya kimia murni UIN Jakarta. Nah, ketiganya itu saya tanya kan, karena kita wajib di Untirta, mau diambil atau enggak. Terus akhirnya kata Bapak ya udahlah boleh. Nah, di situ tapi saya nggak ngambil pendidikan kimia, Pak. Saya ambil pendidikan matematika. Karena saya pikir takutnya ada praktikum yang ribet atau kayak gimana, karena kan sana jauh ya, bukan daerah kita lah gitu. Saya pikirnya takut ribet juga, akhirnya saya ambil pendidikan matematika. Ya karena direstuinya memang pendidikan kimia mungkin ya, akhirnya ya udah. Tuh kan penting banget poin utama, restu dan ridho. Iya itu sih ya emang. Juga artinya gini, bagaimanapun memang ya orang-orang terdekat kita juga perlu diajak bicara ketika memutuskan apa namanya masa depan kita ya. Tapi waktu itu kan masih jarang banget anak kita ya. Banget. Iya, masih jarang. Di pendidikan kimia itu ada tahun 2016. Kelas kita ada SNM juga kalau nggak salah 2016. Terus satu orang cewek juga. Nah 2017-nya itu nggak ada, adanya di kimia murni. Kimia murni. Senior kita juga. Nah baru saya 2018. Cuma alhamdulillahnya itu semenjak saya sampai tahun 2022 itu ada terus. Sampai sekarang ada terus. Sampai sekarang ada lagi. Kemarin baru ada. Terakhir paguyuban nanti. Saya aja kaget sebab ya. sucinya berarti berprestasi. Gitu ya. Enggak sih kalau itu cuma kakak kelas kan mempengaruhi kan? Kayak gitu. Tapi memang setahun tuh bisa sampai lebih dari 1 orang ya maksudnya. Tahun 2000 di bawah saya 2019 cuma 1, sama kayak saya 2020-nya 2023 ya. 2021 tuh 2 atau 3 saya lupa. Nah, sekarang SNM udah 1 kan, yang enggak tahu nih ada jalur-jalur lain bisa nyusul ya, lagi bisa kan. nyusul lagi. Keren lah. Jadi ya gitu, kalau track record bagus, kemudian penerimaannya stabil ya setiap tahun, itu kemungkinan besar diterimanya banyak. Jadi ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Jadi pendidikan kimia UIN Jakarta bisa menjadi prioritas tahun depan. Artinya kemungkinan besar peluang untuk masuk tinggi gitu. Tuh ya, yang suka sama pendidikan kimia UIN. Itu juga jurusan yang luar biasa sebenarnya kan. Karena yang ada di situ mungkin bisa jadi bukan orang-orang sembarangan juga kan. Teman-teman kamu dari mana aja? Angkatan saya paling jauh kalau nggak salah dari Bengkulu. Ada Bengkulu sama Bangka Belitung kalau nggak salah. Saya lupa. Pokoknya luar kota, tapi kalau di angkatan saya nggak terlalu banyak, Pak. Yang sekarang ini karena online juga kan, itu makin banyak. Kalau swasta atau negeri sekolahnya, asal sekolahnya? Kebanyakan itu memang negeri. Ya kalaupun swasta, maksudnya bukan sekolah-sekolah yang swasta yang kita kenal nama-namanya Alam dan itu jarang lah. Kalau UM itu kita nggak kaget, Pak, karena kan UM itu benar-benar anak-anaknya usaha mandiri gitu ya. SBM itu personal banget gitu, nggak ada lagi sangkut paut sama sekolah. Tapi beda sama SNM, karena SNM kan walaupun kita nggak tahu pasti gimana perhitungannya, apa aja yang dinilai, kita kan nggak tahu nih apa benar nggak sih senior itu mempengaruhi atau enggak gitu, kita nggak tahu. Tapi yang persen ya pengaruhnya kita nggak tahu. Akreditasi sekolah kan ternyata berpengaruh kayak gitu.
waktu awal-awal ya saya perkenalan semester 1 semester 2 itu kan dosen masih banyak dosen-dosen dari tamu, dosen-dosen luar pasti nanya alumni mana gitu. Setiap saya sebut Anurmania aja kayak di mana gitu, dipikirnya nggak dari kenal luar, ya? iya dari luar gitu, kayak nggak kenal. Bahkan di teman-teman circle saya aja kayak lu alumni mana Ci gitu. Oh kok nggak tahu gitu, emang bener-bener nggak tahu sih dulu. Jadi Ayapera tuh masih asing lah. Iya masih asing. Di pergaulan anak-anak situ gitu ya. Mereka rata-rata anak mana? Mungkin negeri. Ya kalau tadi sih karena SBM ataupun UM jadi orang nggak terlalu pedulikan karena kan balik lagi itu ke personalnya ya. Tapi karena saya anak SNM dan saya ada di kelas penting banget. Iya kayak kok berarti pendidikan kimia termasuk yang memang bergengsi lah gitu. Untuk sekarang terus ya. Keberadaan kamu dari SMA Ayapera ini dipertanyakan gitu iya, ya. Kayak, nggak percaya mereka gitu. Iya kayak berarti sekolahnya bagus juga gitu, banyak yang bilang kayak gitu karena kan saya SNM dan ditambah adik kelas saya banyak, jadi saya seneng banget tuh. Kalau saya seneng ngenalin adik kelas saya, tapi walaupun ke circle internal saya kayak itu adik kelas gue tahu gitu. Cuma kayak sekedar mereka ternyata emang sekolahnya konsisten untuk kayak gitu. Jadi saya seneng aja. Jadi waktu awal-awal tuh ngerasa ini kayaknya kesalahan, this is mistake nih. Masa nggak kenal gitu kan? Iya betul. Pas besoknya atau tahun depannya ada lagi ini ternyata sekolah serius loh. Iya gitu kayak pengen nggak tahu bahwa ya bukan sekolah yang biasa aja, ternyata emang konsisten. Ya, jadi buat anak-anak yang nanti naik ke kelas 3 tuh SMA Ayapera udah diperhitungkan ya, karena memang konsistensi di jurusan kimia tuh ya di UIN. Jadi gitu, memang proses itu butuh waktu panjang dan butuh pembuktian. Ya kalaupun hari ini kita dianggap mungkin belum ya, nanti ya waktu yang akan membuktikan kan gitu. Seperti halnya Sule yang kemudian membuktikan diri di Muhammadiyah. Jadi apa? Jabatannya Ketua BEM FISIP. Ketua BEM FISIP Kasih tahu UMJ. dong dia mah. Ini ketua BPM FISIP Untirta, kemudian dilanjutkan ketua BEM FISIP Untirta, Pak. Ini Tapi saya sudah lengser, Pak. Baru. Jadi gini, bahwasanya mereka ini telah berhasil membuktikan kualitas anak-anak yang datang dari swasta. Ya artinya gitu. Kalau dulu kan mungkin identiknya anak-anak yang nguasain BEM, apalagi sampai presidennya kan, ya biasanya kan datang dari negeri atau sekolah-sekolah bonafit misalnya gitu ya kan. Tapi nyatanya kita juga menjadi bagian daripada itu. Makanya kita berterima kasih nih sama Bang Sule sama Bang Adam nih ya, sudah menorehkan nama SMA Anurmania dalam struktural. Ya kan tercatat itu kan. Iya, riwayatnya. Pernah jadi BEM alumninya kan, apalagi ketuanya.